Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami ada di surga, Bapa kami yang baik. Kami bersyukur bisa memuji Engkau dan menyembah-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memimpin kami ya Tuhan, dari awal sampai akhirnya. Jadikanlah kami ya Tuhan, anak-anak yang taat dan patuh kepada-Mu. Dan ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Sekarang kita buka pujian nomor 170. Ada kuasa dalam darahnya. Yesus cinta padaku. Tuhanku
selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam video anak. Dan kita hari ini akan belajar lagi firman Tuhan. Terutama kita akan belajar dari Injil Matius pasalnya yang ketiga. Sebelum kita mulai, mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah kami bisa belajar firman-Mu. Tolong setiap anak-anak di rumah saat kami belajar firman-Mu, kami bisa mengerti akan firman-Mu ini. Ampuni kami akan dosa pelanggaran kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Yohanes Pembaptis. Mungkin kamu ingat bagaimana malaikat datang kepada Zakaria, seorang yang sudah tua dengan istri yang juga sudah tua, bahkan dikatakan di Alkitab mereka mandul, istrinya ini mandul sehingga tidak bisa punya anak. Tapi akhirnya sesuai janji firman Tuhan, Zakaria mendapatkan seorang putra dan sudah dinubuatkan bahwa putranya ini akan membuka jalan untuk Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan lihat bagaimana Yohanes Pembaptis itu melayani. Dan kita lihat siapa Yohanes Pembaptis dan bagaimana tugasnya dan apa pentingnya untuk kamu semua belajar tentang tokoh satu ini. Nah, kalau kita lihat Matius pasal yang ketiga yang menjadi fokus kita hari ini, yaitu tentang Yohanes Pembaptis. Saya akan bacakan, setelah itu saya akan jelaskan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan di sini dijelaskan bahwa Yohanes Pembaptis ada di padang gurun. Lihat ya, pelayanan Yohanes Pembaptis bukan di kota besar, tapi di padang gurun, padang yang belantara, padang yang kering dan panas. Dia melayani Tuhan. Betapa hebatnya, betapa luar biasanya Yohanes Pembaptis. Dan kabar yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis tidak lain, tidak bukan tentang dikatakan pertobatan. Bertobat artinya berbalik arah. Contohnya, kalau kamu suka nyontek, bertobat, kamu tidak nyontek lagi. Kalau kamu suka nakal, bertobat, kamu tidak nakal lagi. Kalau kamu suka iseng sama teman kamu, sama saudara-saudari kamu, tidak melakukannya lagi. Itu bertobat. Dan ini yang dikabarkan oleh Yohanes, bertobat. Dan bertobat yang terpenting artinya adalah kamu harus percaya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita menjadi musuh Allah. Kita tidak percaya Tuhan Yesus, dan saat kita bertobat, kita jadi percaya kepada Allah. Dan kita akan menjadi anak-anak Allah. Kenapa? Karena kerajaan surga sudah dekat. Kamu tahu, kerajaan surga datang saat Tuhan Yesus datang. Dan kerajaan surga akan segera datang ke bumi saat Tuhan Yesus datang lagi kedua kali. Saat pertama kali, Yohanes dikirim. Untuk apa? Nanti dikatakan membuka jalan. Maka di sini sesungguhnya dialah yang dimaksud Nabi Yesaya. Ada orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskan jalan untuknya. Jadi Yohanes datang di padang gurun untuk memberitakan pertobatan, untuk membuka jalan, untuk kasih tahu bahwa Tuhan Yesus akan segera melayani, akan datang untuk membawa kerajaan surga di bumi. Dan ini dijelaskan. Dan di sini dikatakan tugas dari Yohanes. Tapi menarik, kalau kita melihat Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Yohanes tinggal di padang gurun. Lihat ya, dia memakai baju bulu unta dan ikat pinggangnya kulit. Dia tidak pakai baju seperti jubah-jubah orang lain. Orang mungkin lihat, ih, aneh sekali orang ini. Bahkan makanannya, kamu tahu, waktu dinubuatkan
Yohanes tidak boleh minum anggur. Di sini dikatakan makanannya belalang dan madu. Wah, ini ada pelayanan Yohanes. Yohanes rela di padang gurun untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Nah, di sini dikatakan, maka datanglah seluruh penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitar Yordan, lalu mengaku dosanya. Mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Kenapa Yohanes disebut Yohanes Pembaptis? Karena pelayanannya menyatakan kamu harus bertobat kepada bangsa Israel, kepada orang Yerusalem di sekitar Yudea dan sekitar sungai Yordan. Dan mereka semua datang mendengarkan kabar ini, pertobatan, dan mereka mau dibaptis. Kenapa? Ini menjelaskan bukti pertobatan. Nanti kalau kamu sudah besar, kamu boleh dibaptis. Atau kalau kamu sudah percaya Tuhan Yesus saat ini, walaupun kamu kecil, bilang papa mama saya mau dibaptis. Kenapa? Itu tanda pertobatan. Nah, di sini dikatakan banyak orang datang. Tapi waktu ia melihat banyak orang Farisi, orang Saduki datang dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapa yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatanmu, dan jangan mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Di sini dijelaskan ada orang yang gak suka Yohanes melayani. Orang Farisi, orang Saduki, mereka tidak suka. Mereka tidak suka melihat banyak orang bertobat. Nah, mungkin di sekitar kamu banyak teman-teman kamu gak suka kamu datang ke gereja. Mungkin ada banyak orang yang saudara kamu gak suka kamu percaya Tuhan Yesus. Gak apa-apa. Seperti Yohanes bilang, walaupun mereka tidak suka, kita tetap setia. Karena di sini katakan orang Farisi Saduki dikatakan seperti ular beludak. Apa ular beludak? Ular yang berbisa. Yang kelihatannya bagus, tapi berbisa, bisa mematikan. Di sini katakan karena mereka ngaku-ngakunya punya agama, ngaku-ngakunya percaya Tuhan, tapi hidup mereka tidak seperti orang percaya Tuhan. Makanya jangan seperti mereka. Jangan kamu pikir, oh saya ke gereja, tapi kamu gak bertobat. Kamu masih suka nyontek, kamu suka masih gangguin orang. Kamu masih tidak mau turut orang tua. Kamu masih suka malas. Dikatakan, kamu harus bertobat. Kenapa? Kamu harus menghasilkan buah yang baik. Apa maksudnya? Kok kamu tahu ya, kalau buah ya, kalau ada buah mangga, pohon mangga, buahnya apa? Buah mangga. Tapi kalau buahnya busuk, pasti buahnya dibuang. Tapi kalau buahnya bagus, buahnya nggak dibuang. Makanya kalau kita belajar, kita mau bertobat, kita harus tunjukkan hidup kita dengan baik. Apakah kamu menunjukkan hidup kamu dengan baik? Kamu rajin baca Alkitab, kamu rajin berdoa, kamu nolong papa mama, kamu tidak nyontek, kamu tidak malas-malasan. Sekarang tuh banyak anak malas-malasan. Waktu belajar kelas online, malah matikan kamera, main game. Nah, itu namanya dosa. Ya, gak boleh seperti itu. Nah, lagi di sini katakan, kata Yohanes ya, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda, kan? Tanda pertobatan. Tapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya, dan ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, siapa ini? Dia yang akan datang, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan datang segera. Dan Tuhan Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus. Artinya apa? Kalau kamu percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus masuk ke dalam hati kamu.
Dan saat Roh Kudus masuk ke dalam hati kamu, kamu akan selalu dipelihara Tuhan. Misalnya kamu membuat jahat ya, kamu pikirannya jahat. Roh Kudus akan kasih tahu, nggak boleh. Misalnya kamu mau nyontek, Roh Kudus bisa kasih tahu, itu dosa. Nah, Roh Kudus bisa membuat kita jadi orang yang baik. Asal kamu percaya Tuhan Yesus. Nah, di sini kasih alat penampi. Penampi itu alat untuk menghukum. Sudah di tangan, ia akan membersihkan pengirikannya, mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tapi debu jerami akan dibakar dalam api yang tidak terpadamkan. Artinya apa? Sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang. Kamu lihat COVID-19, Tuhan Yesus akan segera datang. Dan kalau kamu gak bertobat, Tuhan akan datang dan akan hukum kamu. Sini katakan, kalau kamu seperti gandum. Artinya gandum apa? Kamu orang percaya. Kamu percaya Tuhan Yesus. Maka nanti waktu Tuhan Yesus datang, kamu diselamatkan loh. Kamu dibawa, diangkat ke surga. Tapi kalau tidak, kamu dibakar di api neraka. Mau dibakar di api neraka? Tidak. Makanya harus percaya Tuhan Yesus. Siapa yang kamu semua percaya Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Ayo angkat tangannya. Bagus. Kalau kamu percaya Tuhan Yesus, kita harus semua percaya Tuhan Yesus. Nah, ini adalah pelayanan Yohanes. Dan ini ngajarin kita apa? Kita juga seperti Yohanes Pembaptis saat ini. Kita melayani. Gimana caranya? Kita kasih tahu tentang Tuhan Yesus kepada papa mama kita. Kita kasih tahu teman-teman kita tentang Tuhan Yesus. Itu sama dengan kita membuka jalan buat Tuhan, supaya Tuhan masuk ke dalam hatinya. Persiapkan, karena Tuhan segera datang juga ke dunia ini untuk menghancurkan dunia ini. Makanya kamu harus percaya Tuhan Yesus, keluarga kamu, papa mama kamu, kungkung, kakek, nenek kamu, semua harus percaya Tuhan Yesus. Oke? Nah, pelajaran hari ini sampai di sini. Yohanes Pembaptis pelayan yang luar biasa, tapi kamu bisa dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan dengan cara apa? Kabarkan Injil kepada semua orang, terutama keluarga kamu. Tapi yang paling penting, kamu juga dulu harus percaya Tuhan Yesus. Oke? Semoga Tuhan memberkati kamu semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata kerajaan surga, terima kasih firman-Mu yang indah mengajarkan kami untuk bertobat dan menjadikan kami supaya bisa percaya Tuhan Yesus. Tolong kami seperti Yohanes Pembaptis yang melayani Engkau, walau susah tapi berani melayani Engkau, mempersiapkan jalan untuk Tuhan Yesus datang lagi. Kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi. Kita akan berjumpa lagi minggu yang akan datang. Dan di video-video selanjutnya. Dadah!